Itu Anies, tak ada yang bisa berbantah. Setiap orang mendengarkan pernyataan Anies pasti meleleh. Tapi sorry to say, untuk Pilkada Jakarta, gara-gara Kimplas, yang bisa kena tsunami pertama adalah Anies Baswedan tak bisa berlayar. Yang kedua, PDIP seperti Bu Mega bilang, ditinggal sendirian. Dan itu efeknya. Oke. Apakah itu artinya ya, Mas Adi, peluang itu sudah tertutup, pintu itu sudah tertutup buat Anies di Jakarta? Apakah sebetulnya PDIP justru yang masih bisa membuka pintu itu untuk Anies? Kita tahu ya per hari ini ya, PDIP dan tinggal PKB ya. PKB kan belum betul-betul resmi ya mengatakan mendukung Anies atau tidak mendukung Anies gitu. Dan PDI Perjuangan kan beberapa kali melempar statement. Kayaknya Pak Anies sama Pak Anies menarik juga nih dan sebagainya. Ada tondo-tondo seperti ingin menggait Anies. Apakah masih ada peluang? Terlampau soft sebenarnya istilah kau itu. Apakah peluang Anies tertutup? Bagi saya bukan hanya tertutup, tapi wassalam. Wassalam ini lebih tebal dari tertutup itu. Sudah digembok, dicor pula. Ya gimana? PKS jelas kan pindah ke lain hati. Mengedit semua statement-statement yang dari dulu penuh sanjung puji dengan Anies Baswedan. Tak lama setelah itu PKB mengatakan tak pernah memberikan dukungan resmi kepada Anies. Itu jelas kan? Semua puja-puji politik PKB juga diedit. Kemudian Nasdem juga mengatakan bahwa Pak Anies sudah mulai harus realistis. Suhu politik, cuaca politik hari ini tidak berpihak kepada Anies untuk maju dalam Pilgub Jakarta. Apakah PDIP akan bisa? Nggak bisa. PDIP nggak cukup kursinya. Bahwa PDIP misalnya berupaya untuk memajukan Anies, mungkin iya, dalam kondisi terpaksa. Tapi kalau ingin membuat Anies bisa berlayar, harus ada satu partai politik sekelas PKB, sekelas Nasdem untuk bisa berkoalisi. Karena kursinya tak kurang. Ini penyakit threshold. Kalau tak ada urusan-urusan threshold tentang pencalonan kepala daerah, ya cukup dengan PDIP misalnya. Sekalipun kita tahu antara PDIP dan Anies ini bainas sama wal lubang sumur. Antara langit dan lubang sumur selama ini bisa berlayar. Bahkan PDIP mengatakan darahnya Anies sudah merah. Dan memang merah. Darah awak juga merah gitu loh Pak. Tapi karena persoalan hal administratif itu nggak bisa. Jadi sehebat apapun PDIP sebagai partai pemenang pileg kedua di Jakarta, kalau tanpa dukungan partai yang lain nggak bisa. Semesra dan selengket apapun pendukung PDIP dan Anies hari ini yang kelihatan mulai rekonsiliasi nasional di Jakarta, nggak bisa berlayar. PKB deh, apakah PKB mungkin berani mengambil peluang untuk bersama PDIP mengusung Anies? Kalau di tempat yang lain mungkin ya, misalnya di Jawa Barat, itu sudah mulai kelihatan tuh PDIP dan PKB mau jalan bareng kan, tapi saya nggak yakin di Jakarta. Kecuali muktamarnya agak goyang-goyang kan kira-kira begitu. Makanya muktamarnya dipercepat karena Muktamar PKB. Iya, muktamar PKB. Itu dipercepat karena juga ada sinyalmen khawatir terjadi seperti yang terjadi pada Golkar atau seperti pengakuan PDIP. Ada upaya-upaya pihak yang lain gitu. Angin-angin sepoi yang datang untuk mengganggu bagaimana mereka. Oleh karena itu, saya nggak yakin kalau untuk Pilkada Jakarta. Bahkan saya mengatakan kalau Kimplas di Jakarta ini satu ya, bagian dari uji coba loyalitas partai-partai non-Kim kalau mau bergabung dengan Prabowo dan Gibran. Uji dulu loyalitas kau. Gimana caranya? Jangan usung yang namanya Anies Baswedan. Anies ini bukan hanya antitesa, bukan hanya sebagai simbol oposisi wajahnya, tapi dianggap merendahkan dan mempermalukan Prabowo saat debat kandidat waktu itu. Ngasih skor 11 dari 100. Bagi saya itu menyakitkan betul, Sylvia. Saya juga akan sakit hati kalau dikasih skor begitu. Tanpa maaf lah bagi Anies. Makanya kartu mati Anies per hari ini. Apakah Anies tak hebat? Dari segi kapasitas, kompetensi, popularity, elektability saya kira tak ada bantahan. Alumni Amerika, mantan rektor Parabadina, aktivis HMI, ngomongnya juga bagus, statement-statementnya manis sekali. Karena Pak Anies kalau ngomong itu
setiap saat lidahnya dijilat. Begini kan. Makanya manis kan. Itu Anies tak ada yang bisa berbantah. Setiap orang mendengarkan pernyataan Anies pasti meleleh. Tapi sorry to say, untuk Pilkada Jakarta, gara-gara Kimplas, yang bisa kena tsunami pertama adalah Anies Baswedan tak bisa berlayar. Yang kedua, PDIP seperti Bu Mega bilang, ditinggal sendirian. Dan itu efeknya. PDIP benar ya ditinggal sendirian ya Mas Adi? Ya, buktinya- Bukannya karena nggak mau diajak gitu loh. Ya buktinya kalau ngomong Kimplas pasti yang disebut PKS, PKB, Nasdem. Tak ada tuh dari Kim yang menyebut, ayo dong PDIP. Nggak ada itu cerita. Enggak, maksudnya PDIP apakah sengaja ditinggal sendirian atau sebetulnya udah diajak tapi nggak mau? Emang mau sendirian? Diajak kemungkinannya dua. PDIP tak mau, ada pihak Kim yang tak mau. Ada juga yang tak mau kan PDIP menjadi bagian di dalam. Siapa yang tak mau? Ya kau tebak-tebak sendirilah. Tapi yang jelas ada yang menjadi musuh bebuyutan PDIP di sana. Dan posisinya kuat gitu loh. Tapi entah setelah tanggal 20 Oktober. Mungkin goyang-goyang juga ini urusan. Tapi yang jelas per hari ini sebenarnya Kimplas ini kan berdampak pada wilayah-wilayah tertentu yang bukan hanya soal sapu bersih kekuatan politik yang mayoritas dan bisa melahirkan kotak kosong. Karena secara umum memang ada kelelahan secara politik. Iya. Ini kan pemilu kita tanggal 14 Februari. Orang logistik habis, emosi terkuras, stamina habis. Tiba-tiba harus menghadapi pilkada serentak. Dimulai Agustus sampai bulan November. Capek. Iya. Logistik habis, fisik habis. Masih belum ada yang move on, tiba-tiba harus tarung di pilkada, Pak. Capek. Ah, kalau tiba-tiba ada tawaran, tanpa berkampanye, tanpa ribut-ribut, tapi menang dalam satu koalisi mayoritas besar, itulah yang akan dilakukan, Sylvia. Kecenderungannya semacam itu. Ya. Ya, jadi ke depan bagi saya, ini ada mau'idah hasanahnya, ini istilah-istilah pesantren. Ada lesson learn-nya. Jadi kalau tak berpartai, hati-hati nih ke depan. Belum tentu Anda ini akan jadi darling. Masuklah partai. Seburuk-buruknya partai, minimal dapat tiket. Minimal ada harapan. Minimal ada new hope untuk bisa mendapatkan tiket bertandingan di momen-momen tertentu. Coba kalau Anies masuk Nasdem misalnya. Dia bisa kemana-mana dong meyakinkan hanya satu partai. Coba misalnya kalau Anies itu masuk PKS. Itu menarik. Dulu memang persepsi publik terkait dengan partai itu cukup buruk dan busuk bahkan ya. Tapi ingat, kalau kita politisi, siapapun politisi, sebenci-bencinya ke partai politik nggak bisa. Karena apapun negara ini dikuasai dan dikendalikan oleh partai politik. Mau jadi presiden, wajib hukumnya dari partai politik. Mau jadi anggota dewan, wajib hukumnya dari partai politik. Mau jadi kepala daerah, sekalipun ada undang-undangnya yang memperbolehkan calon persoalangan, tapi mostly 99% yang maju itu rata-rata dari partai politik. Mau jadi komisioner KPK, komisioner Bawaslu, KPU, apalagi auditor BPK, wajib hukumnya baik-baik dengan partai politik. Karena yang memilih adalah pimpinan-pemimpin dan anggota-anggota yang ada di DPR sana. KPU, Bawaslu, Komisi 2, DPR lah. Auditor BPK, semuanya Komisi proses 11. politik ya. Betul, Harus partai kemudian kembali menjelma sebagai kekuatan politik yang nyaris Nggak tak apa-apa. tertandingi. Kalau kita kan rakyat berharapnya asal politik bersih aja. Betul. Ya. Amin ya Allah. Amin. Amin. Baiklah Mas Adi. Karena nyebut-nyebut iman politik harus berdoa pakai amin ini.